Kita siapkan hati kita, meminta pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui bahwa kadang kami ingin berjalan sesuai seperti yang kami pikir. Tapi pada pagi hari ini, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami sebenarnya diminta untuk merendahkan hati kami, memeriksa pikiran dan pemahaman kami, dan ketika itu berbeda dengan apa yang Engkau pahami, maka kami harus mengadopsi apa yang diajarkan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh mengganti pola pikir yang kami mengerti selama ini dengan pola pikir yang sesuai dengan firman-Mu. Dan ini semua hanya bisa dicapai jika Roh-Mu bekerja di dalam hati kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mengundang Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami merendahkan hati kami, memberikan pengertian kepada pikiran kami, dan membuat kami memilih pemahaman firman-Mu, sehingga kami boleh pakai di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, berikanlah konsentrasi, pemikiran, sehingga kami sungguh bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini lewat pengertian dan pemahaman firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat Mazmur pasal 36. Beberapa ayat sudah kita bacakan tadi ya dalam terjemahan yang lain. Di dalam Mazmur 36 ini Daud sebenarnya mengkontraskan dua kelompok orang yang memiliki pemahaman tentang Allah yang berbeda. Lalu dua pemahaman yang berbeda ini menghasilkan dua perilaku atau dua gaya hidup yang berbeda pula, yang pada akhirnya membuat mereka berada di dalam dua jalan yang berbeda. Karena itu saya mengajak kita bersama untuk tetap membuka Alkitab kita. Kita akan melihat seluruh Mazmur 36. Ayat yang pertama, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Tuhan tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Kelompok pertama Bapak Ibu, Daud sebut sebagai orang fasik. Dasar pemahaman mereka adalah tidak ada takut kepada Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Orang-orang fasik tidak punya tempat buat Allah di dalam hidup mereka. Tuhan itu bukan pertimbangan mereka saat mereka mau atau tidak mau melakukan sesuatu di dalam hidup mereka. Karena itu ada satu terjemahan yang mengatakan he flatters himself in his own eyes that his iniquity cannot be found out and hated. Artinya orang fasik itu begitu meninggikan dirinya sendiri, begitu menyanjung dirinya
Sampai akhirnya dia berhasil meyakinkan dirinya bahwa kejahatannya tidak akan ketahuan. Apa yang jahat, yang mengerikan yang dia lakukan itu tidak akan ketahuan oleh orang lain. Tapi kalaupun ketahuan, enggak apa-apa kok. Itu perbuatan kecil. Perbuatan yang tidak apa-apa. Bapak Ibu, orang jenis ini mungkin tidak secara verbal, secara kata-kata mengatakan saya tidak percaya Tuhan. Atau saya tidak menghormati Tuhan. Atau saya tidak mempertimbangkan Tuhan. Atau saya adalah Tuhan bagi diri saya sendiri. Tapi tindakannya memberitahukan kepada kita. Tindakan jahatnya, kegegabahan mereka di dalam berkata-kata dan bertindak itu membuktikan siapa diri mereka. Karena itu bisa saja orang-orang ini adalah orang-orang yang beragama. Tapi kata-kata dan tindakan hidup mereka memberitahukan kepada kita apa paham mereka tentang Tuhan lebih daripada pengakuan verbal mereka. Jadi boleh saja mereka mengaku diri mereka percaya Tuhan, tapi kelakuan dan kata-kata dan sikap hidup dan perilaku mereka menunjukkan yang sebaliknya. Contoh Bapak Ibu, pastor tapi pedofil. Ini berita dunia yang mengagetkan. Pastor itu identik dengan orang yang mengenal Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kelakuannya pedofil. Mereka memanfaatkan anak-anak untuk memuaskan nafsu seks mereka. Karena itu Bapak Ibu, dari kelakuannya kita bisa mengatakan bahwa mereka bukanlah orang yang takut kepada Tuhan. Kalau mereka takut kepada Tuhan, maka tidak mungkin mereka melakukan perbuatan biadab seperti itu. Tapi selalu gampang untuk menunjuk kepada orang lain, Bapak Ibu. Sekarang kita menunjuk diri kita sendiri. Sama juga, kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan, tapi kita melakukan perbuatan tersembunyi, sesuatu yang kita tahu seharusnya itu tidak boleh, tapi kemudian kita lakukan karena tidak ada orang yang melihat, karena tidak ada orang yang akan tahu apa yang saya lakukan. Maka ini cukup memberitahukan kepada kita bagaimana sebenarnya pemahaman kita tentang Tuhan. Dari paham tidak mengindahkan Tuhan, keluarlah perbuatan hidup yang cocok. Sehingga pada akhirnya menentukan jalan hidup orang fasik, yaitu ayat yang kelima di dalam terjemahan NIV mengatakan ia mengkomitmenkan dirinya. Ia mengkomitmenkan dirinya untuk berbuat jahat. Bisa dimengerti kayaknya ya Bapak Ibu, kalau tidak ada Tuhan yang kepadanya saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya, hidup saya. Kalau saya adalah satu-satunya pertimbangan, dengan kata lain, kalau saya adalah Tuhan bagi diri saya sendiri, maka bisa dibayangkan bisa berapa jahatnya saya. Inilah akar atau sumber yang menjelaskan kejahatan yang kita baca, yang kita lihat di sekeliling kita.
Inilah yang menjelaskan kenapa ada orang-orang yang bahkan berani melakukan begitu hal-hal yang begitu mengerikan. Mulai dari pemerkosaan, menjual anak-anak, remaja sebagai komoditi seks, membunuh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang seperti Hitler, Stalin. Raffi mengatakan zaman yang paling kejam, zaman di mana terdapat paling banyak pembunuhan lebih dari abad-abad yang lalu adalah abad di mana manusia mengumumkan bahwa Tuhan sudah mati. Tidak ada Tuhan yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Itu sebabnya kita boleh berbuat apa saja. Betapa pentingnya pemahaman kita tentang Tuhan. Dan pemahaman itu harusnya mempengaruhi kelakuan dan akhirnya akan menentukan jalan hidup kita. Dasar kepercayaan orang fasik adalah tidak ada Tuhan. Kalaupun dia ada, saya tidak perlu mempertimbangkan dia. Maka mulai dari perkataan sampai perilakunya adalah jahat, kata pemazmur. Karena itu Bapak Ibu, rasanya pertanyaan yang sangat nyambung untuk kita tanyakan kepada diri kita adalah bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan. Tuhan seperti apa yang kita percaya? Apakah dia nyambung dengan kehidupan kita? Dan ini pertanyaan yang sangat serius karena akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan menentukan bagaimana akhir kehidupan kita. Paham tentang Tuhan yang Daud anut justru sebaliknya dari yang dipahami oleh orang-orang fasik. Sehingga kalau kita nanti pulang boleh membaca keseluruhan Mazmur itu, kita akan merasakan ada kontras yang sangat tajam antara ayat 1 sampai ayat 5 dengan ayat 6 dan 7. Di ayat-ayat ini Daud melukiskan kualitas dari karakter Allah. Bagaimana Daud mendeskripsikan Allah, Bapak Ibu? Di ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan demikian, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan." Kasih setia Tuhan, atau di dalam bahasa Ibrani chesed, muncul 4 kali di dalam Mazmur yang sangat pendek ini, Bapak Ibu. Hanya 13 ayat, tapi munculnya 4 kali. Dengan kemunculan yang begitu banyak di dalam satu Mazmur ini, maka ini memberitahukan kepada kita bahwa kata ini sangat penting di dalam Mazmur 36 ini. Apa artinya chesed? Apa artinya kasih setia Tuhan? Bapak Ibu, kitab Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang baik. Allah yang telah menjadikan manusia, membuat manusia eksis dan ada. Lalu kemudian Allah itu memberikan mandat kepada manusia supaya manusia boleh menguasai bumi ini. Tapi tentu saja dengan aturan yang Tuhan buat. Tuhanlah yang ada di atas manusia. Manusia harus menurut kepada aturannya Tuhan. Karena itu Kejadian 3 ayat 6 mengatakan demikian. Perempuan itu, yaitu Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan.
sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bapak Ibu coba lihat. Hawa menjadikan dirinya sebagai sumber pertimbangan. Dialah yang akan menentukan bahwa buah pohon ini baik atau tidak baik. Boleh atau tidak boleh dimakan, padahal perintah Tuhan sudah jelas. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat yang ke-8 mengatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bapak Ibu, kalau kita punya anak, khususnya yang masih kecil atau kita yang punya cucu, ya, ketika dia melihat kita datang, ya, ini pengalaman jadi popo nih, ya. Begitu dia lihat kita datang, wah dia senang sekali, dia lari terus teriak-teriak, popo, popo. Saya pikir karena relasi yang begitu dekat antara Tuhan Allah dengan Adam dan Hawa, maka waktu Tuhan datang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari yang sejuk, mereka seharusnya juga berlari-lari mendapatkan Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu Tuhan mengamuk dan dengan kekuatan tangannya yang dahsyat dia mengacau balaukan seluruh taman Eden lalu membunuh mati Hawa dan Adam. Pantaskah kalau Tuhan berbuat demikian, Bapak Ibu? Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab justru mengatakan di ayat yang ke-9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu kata Tuhan, siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Bapak Ibu, setelah ini masuk akalkah kalau Tuhan mengatakan, bukankah sudah kuperintahkan engkau tidak boleh makan buah ini? Sekarang juga pergi dari sini. Rasain lu. Manusia yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab tidak mencatat demikian. Ayat selanjutnya di dalam Kejadian pasal 3 memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan menyebutkan akibat dari dosa yang dua orang ini perbuat. Tapi ayat 21 mengatakan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya
kepada mereka. Seakan-akan berkata, tidak tahukah kamu cawat yang engkau buat dari daun hanya akan bertahan sebentar. Ambillah ini, pakailah ini. Pakaian dari kulit binatang yang akan bertahan lama, melindungimu. Oh Bapak Ibu, di saat manusia memberontak kepada Tuhan seperti itu, kasih Tuhan begitu memperhatikan, begitu memikirkan, begitu lembut. Dan tetap Tuhan tunjukkan kasih-Mu ya Tuhan sampai ke langit. Tuhan setia kepada perjanjiannya kepada manusia pertama dan tidak membuang mereka. Walau mereka berdosa kepada Tuhan. Walau hukuman memang dijatuhkan. Akibat dosa memang terjadi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah hukuman itu janji yang besar yang kita sebut dengan proto-euangelion. Jalan keluar dari keterpurukan dosa manusia justru diberikan di tengah-tengah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, sampai ke langit. Setia-Mu ya Tuhan sampai ke awan. Keadilan-Mu Tuhan seperti gunung-gunung Allah yang tinggi, yang kokoh. Hukum-hukum-Mu seperti samudra raya yang luas, yang hebat. Satu ungkapan yang tidak tahu lagi akan disamakan seperti apa selain daripada yang paling tinggi ya langit ini, yang paling dalam yang samudra raya ini, yang paling kokoh ya gunung-gunung ini. Karena itu Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam Efesus pasal 3:18. Paulus mengatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter kasih dan setia Tuhan yang seperti ini menjadi sumber rasa aman umatnya. Ayat yang ke-8 mengatakan betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ayat yang ke-9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Tuhan menyediakan berlimpah. Yang digambarkan di dalam terjemahan lain dengan berpesta dengan lemak. Satu simbol bagian terbaik yang Tuhan perintahkan kalau orang Israel mau mempersembahkan kepada Tuhan, maka mereka harus mempersembahkan bagian yang terbaik, yaitu lemak. Tapi di ayat ini bukan cuman mempersembahkan, tapi Tuhan sendiri yang memberikan yang paling baik kepada umatnya. Orang-orang percaya digambarkan sebagai orang-orang yang menerima kelimpahan yang tidak akan kering. Engkau memberi minum kepada mereka dari sungai kesenangan-Mu, yang sebenarnya diterjemahkan dengan literal dengan kata Eden. Maka langsung imajinasi kita dibawa kepada 4 sungai yang mengelilingi Eden. Tuhan melimpahi kita, berkat-Nya, kelimpahannya tidak akan pernah kering. Karena itu ayat 10 mengatakan, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat
terang. Tuhanlah sumber hidup yang sebenarnya, terang yang membuat kita melihat hidup dalam arti yang sebenar-benarnya. Apa efeknya Bapak Ibu? Apa efeknya paham tentang Tuhan yang kasih, setia, dan adil itu di dalam hidup orang-orang benar? Ada dua efek. Efek yang pertama, mereka tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Kadang di dalam geramnya kita, ya saat kita sudah sangat marah, kita akan mengatakan, emangnya cuma kamu yang bisa berbuat jahat? Saya juga bisa lebih jahat dari kamu. Lagi marah, ya. Tapi bukan demikian orang benar, kata Mazmur ini. Justru sebaliknya, mereka menjalani satu hidup di tengah-tengah kejahatan yang begitu mengerikan. Di tengah-tengah mereka terjadi, bahkan terjadi pada diri mereka dengan berdoa. Ayat yang ke-11 mengatakan, lanjutkanlah kasih setiamu ya Tuhan bagi orang-orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang-orang yang tulus hati. Ayat yang ke-12, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Jadi kejahatan direspon dengan doa oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami dan memahami kasih, setia, dan keadilan Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, Mazmur 36 ini adalah ibadah. Karena itu ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan. Ini adalah pujian. Ini adalah ibadah. Efek yang kedua, orang benar tidak menjadi discouraged. Orang benar tidak menjadi putus asa oleh keadaan dunia dan budaya sekitar mereka yang begitu jahat. Karena mereka melihat ke masa depan. Ayat yang ke-13 mengatakan, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Karena percaya kepada kasih setia dan keadilan Tuhan, orang benar melihat nasib dari orang jahat, orang fasik. Mereka akan dibanting, mereka akan jatuh dan mereka tidak akan bisa bangun lagi. Bapak Ibu, apakah ini berarti bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang disebut sebagai orang benar di dalam Mazmur ini tidak akan mengalami kejahatan? Daud, si penulis Mazmur ini akan langsung menjadi contoh yang juga akan langsung menjawab kita, tentu saja tidak. Daud sangat dijahati oleh Saul. Tapi bahkan ketika kesempatan itu datang dan Daud sebenarnya bisa membalas kepada Saul, Daud memilih tidak membalas. Daud memilih tidak memakai kesempatan itu untuk membalas kejahatan Saul. Sampai Saul mengatakan demikian, dia heran. Di 1 Samuel 24 ayat 18 Saul bilang begini, engkau Daud lebih benar dari saya. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan apa yang jahat kepadamu. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Daud itu dikejar-kejar loh seumur hidupnya. Ketika dia bisa membalas, kenapa dia tidak membalas? Ayat yang ke-16 mengatakan begitu indah.
Tuhan kiranya, kata Daud kepada Saul. Tuhan kiranya, Bapak Ibu lihat, pertimbangannya adalah Tuhan. Pandangannya adalah Tuhan. Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Paham Daud tentang kasih setia, keadilan Tuhan membuat dia tidak melakukan kejahatan. Bahkan kepada orang yang tanpa alasan mengejar-ngejar dan menjahati dia. Kalau kita sungguh adalah orang yang juga mengalami kasih setia dan keadilan Tuhan, maka kita akan seperti Daud. Tidak membalas, mengatakan yang jahat terhadap orang yang kemana-mana menjelekkan kita. Seakan dia begitu terobses sama kita. Sampai kata-katanya menghancurkan karakter kita. Merugikan bisnis kita. Atau akibat-akibat yang lain. Ada istri yang mengatakan, kalau lu bisa selingkuh, emangnya gue enggak? Kalau kita sungguh memahami Tuhan yang setia dan adil dan kasih, kita tidak akan membalas perbuatan jahat dengan perbuatan yang sama yang orang jahat lakukan kepada kita. Itu efek pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu, Yusuf adalah orang benar. Apakah dia tidak tersentuh oleh kejahatan? Alkitab memberitahukan kepada kita, Yusuf bertahan dan tidak ikut menjadi jahat ketika saudara-saudaranya yang jahat menjahati dia dan mengakibatkan penderitaan yang berpuluh tahun di dalam hidupnya. Dan ketika saudara-saudaranya yang jahat itu, yang sudah tidak berdaya, berdiri di depannya, dan Yusuf punya segala kesempatan dan kemampuan untuk membalas kejahatan dari orang-orang ini. Bukannya memakai kesempatan itu untuk berbuat jahat dan membalas, malah keluar kata-kata yang sangat indah yang terus dikutip oleh orang sepanjang zaman. Kejadian 50, 19, 20, tetapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang jahat yang datang dengan gemeteran meminta ampun kepada dia. Dan dia mengatakan, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Maksudnya saya bukan Tuhan yang boleh menghukum kamu. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bapak Ibu lihat sekali lagi, paham tentang siapa Tuhan berefek di dalam hidup orang-orang benar, di dalam kelakuan kita, bahkan ketika kita diberikan kesempatan sebenarnya untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan kepada kita.
orang benar dipagari oleh kasih setia dan keadilan Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi discouraged ketika menghadapi kejahatan yang dilakukan kepada diri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikelilingi oleh begitu banyak orang jahat yang berbuat jahat, Daud dan Yusuf menemukan kelegaan dari pemahaman tentang siapa Tuhan di dalam hidup mereka. Apakah engkau dijahati? Apakah ada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat tidak masuk akal kepadamu? Beresponlah seperti Daud dan Yusuf. Fokuskanlah, alihkanlah fokus horizontal. Fokus yang hanya melihat kelakuan dan kehebatan dan ketidakberdayaan kita menghadapi begitu hebatnya orang-orang jahat, kepada fokus vertikal. Allah yang kasih dan setia dan adil yang akan melindungi kita. Janganlah kita hidup sebagai victim, korban yang tidak berdaya karena kejahatan. Tapi biarlah kita hidup penuh pengharapan kepada Tuhan yang berbelas kasih, yang adil, yang akan membela pada akhirnya. Siapa yang salah akan ketahuan, akan dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada dua paham tentang Allah yang memimpin kepada dua jalan hidup yang berbeda. Penyangkalan kepada Allah menuntun kepada pilihan-pilihan hidup berdasarkan pada saya, pada diri sendiri, dan berakhir pada kebinasaan. Ayat yang tadi kita baca, dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Sedangkan orang benar yang memahami dan meresponi atribut Allah yang menjadi sumber hidup bagi makhluknya, mendapatkan segala yang mereka butuhkan untuk bertahan di tengah-tengah kejahatan, bahkan di tengah-tengah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka. Biarlah Bapak Ibu kita terdorong untuk belajar dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Hanya dengan demikian kita akan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Kami hidup di dalam budaya yang jahat, dan kami terbawa ada dan mungkin kadang mengalami kejahatan di dalam hidup kami. Bahkan kejahatan dari sesama kami, orang-orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Biarlah kami mengalihkan fokus kami kepada Tuhan yang kasih dan setia dan adil. Biarlah kami berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Selamatkanlah kami, supaya di dalam meresponi kejahatan kami tidak menjadi ikut-ikutan jahat membalas kejahatan yang dilakukan kepada kami dengan cara yang sama yang dilakukan oleh orang jahat. Biarlah kami tidak menjadi discouraged, kami menjadi putus asa menghadapi kejahatan yang tidak mampu kami atasi. Biarlah mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan, yang adil,
yang pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban untuk kata-kata, untuk tindakan yang kami lakukan kepada sesama kami. Biarlah pemahaman akan Engkau begitu mengontrol dan menguasai kami, sehingga dengan demikian Tuhan, kami menjadi seperti bintang yang bersinar di malam yang gelap. Dengarkanlah doa kami, berkati dan tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.